Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihat Solihat dari KPI 4A YIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam komunikasi kelompok dan organisasi, ada beberapa faktor penentu efektivitas kelompok. Nah, dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor penentu efektivitas kelompok, yaitu faktor situasional. Dalam faktor situasional ini, dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama yaitu ukuran kelompok. Kalen dan Tribolt dalam Rahmat menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah anggota kelompok, maka semakin sedikit tersedia peluang untuk berinteraksi dengan anggota lainnya dalam jarak waktu tertentu. Akibatnya, sejumlah orang tidak mendapatkan kesempatan berinteraksi. Hare dan Slater dalam Rahmat menunjukkan bahwa semakin besar ukuran kelompok, makin berkurang kepuasan anggota-anggotanya. Slater menyarankan 5 orang sebagai batas optimal untuk mengatasi masalah hubungan manusia. Sedangkan Hare menemukan bahwa kelompok 5 orang memiliki tingkat konsensus yang lebih tinggi dari kelompok 12 orang. Selanjutnya yaitu jaringan komunikasi. Dalam jaringan komunikasi ada beberapa macam, yaitu yang pertama jaringan komunikasi berbentuk roda. Jaringan komunikasi berbentuk roda digambarkan sebagai jaringan komunikasi yang memiliki seorang pemimpin yang menjadi fokus perhatian. Sang pemimpin dapat berhubungan dengan semua anggota kelompok, tetapi setiap anggota kelompok hanya bisa berhubungan dengan pemimpinnya. Yang kedua yaitu jaringan komunikasi berbentuk rantai. Pada jaringan komunikasi ini digambarkan seorang anggota kelompok, misalnya A hanya bisa berkomunikasi dengan B, B hanya bisa berkomunikasi dengan C hanya bisa berkomunikasi dengan D, dan begitu seterusnya. Yang ketiga yaitu jaringan komunikasi berbentuk Y. Pada jaringan ini, 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya, seperti jaringan komunikasi rantai. Tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya saja. Yang keempat yaitu jaringan komunikasi berbentuk lingkaran. Pada jaringan komunikasi ini, setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan 2 orang di samping kiri dan kanannya. Di dalam jaringan komunikasi lingkaran tidak dikenal adanya pemimpin. Yang terakhir yaitu jaringan komunikasi bintang. Jaringan komunikasi bintang disebut juga sebagai jaringan komunikasi semua saluran atau all channels. Semua saluran komunikasi terbuka. Yang ketiga yaitu kohesi kelompok. Collins dan Raven dalam Rahmat mendefinisikan kohesi kelompok sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. David dan Harari dalam Rahmat menjelaskan kohesi dapat diukur dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu ketertarikan anggota secara interpersonal pada satu sama lain. Yang kedua, ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok. Dan yang ketiga, sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personalnya. Selain itu, Likert masih dalam Rahmat menemukan bahwa kohesi kelompok berkaitan erat dengan produktivitas, moral, dan efisiensi komunikasi.
Karena pada kelompok kohesif, para anggota terkait kuat dengan kelompoknya, maka mereka menjadi mudah melakukan konformitas. Makin kohesif sebuah kelompok, makin mudah anggota-anggotanya tunduk pada norma kelompok, dan makin tidak toleran pada anggota yang defiant. Dalam penelitian Schuster, seorang konfederat disuruh menjadi devian pada kelompok kohesif. Semua anggota kelompok yang lain berusaha menekankannya. Jika ia tunduk, mereka menerima kehadirannya, dan jika ia tetap menolak, mereka menampakkannya. Bettinghaus menunjukkan beberapa implikasi komunikasi dalam kelompok yang kohesif. Yang pertama yaitu, karena pada kelompok kohesif, devian akan ditentang dengan keras. Komunikator akan dengan mudah berhasil memperoleh dukungan kelompok jika gagasannya sesuai dengan mayoritas anggota kelompok. Sebaliknya, ia akan gagal jika ia menjadi satu-satunya devian dalam kelompok. Yang kedua, pada umumnya, kelompok yang lebih kohesif lebih mungkin dipengaruhi persuasi. Ada tekanan ke arah uniformitas dalam pendapat, keyakinan, dan tindakan. Yang ketiga yaitu, komunikasi dengan kelompok yang kohesif harus memperhitungkan distribusi komunikasi di antara anggota-anggota kelompok. Anggota biasanya bersedia berdiskusi dengan bebas, sehingga saling pengertian akan mudah diperoleh. Saling pengertian membantu tercapainya perubahan sikap. Dan yang keempat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Dan tugas dari seorang pemimpin adalah memfasilitasi dan mengkoordinasi ulasan yang berhubungan dengan tugas serta mengarahkan energi supaya tugas selesai. Kepemimpinan adalah faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi kelompok. Cukup sekian penjelasan singkat saya tentang faktor situasional. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.